Seperti saya bilang tadi, kita ngomong apapun dengan Roy Suryo CS ini nggak akan kepake. Karena pendapat mereka yang paling benar menurut mereka. Ini kan golongan orang-orang kufur. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin, Bang. Itu bagus banget, Bang, itu. Sudah top itu. Daripada dia kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mendingan mereka dimakamin, Bang. Lebih keren kan ada batu nisan Roy Suryo, ya kan. Ntar pengikutnya pada jarah, kan gitu. Yang penting saya udah dapat duit, terserah saya jalanin sekali dua kali udah selesai. Sering begitu. Itulah dunia pengacara, Bang. Makanya yang jadi banyak korban tuh kliennya. Tapi kan nikmatnya ada, Bang. Ya, kalau kuliah bener tuh nikmatnya ada chemistry-nya, ada effort-nya gitu loh. Teman-teman sekitaran gitu loh. Yang dulunya orang nggak jelas, terus sekarang jadi advokat. Saya sampai bingung, lah udah pakai toga aja tuh bocah. Ketemu lagi kita dengan abang yang satu ini. Ya, siap. Hari ini bintang yang makin lengkap. Kemarin kan ada di bahu doang. Iya. Hari ini ada di topi juga ya, baret ungu. Iya, yang bahunya lagi di laundry. Karena yang ini udah kering jadi pakai yang Oh iya. Kalau ini kan nggak laundry, nggak Bang. di laundry, ya? Dry cleaning aja ya. Iya. Oke, makanya Ya. bintang tapi bintang tetap 5. Iya, bintang. Jadi laundry nggak laundry bintang 5. Bintang 5. Oke. Karena bintangnya nggak bisa di laundry. Iya. Ini kalau ada Bang Firdaus di studio ini seru tuh. Dan ada info seru ini, Bang. Oh gitu. Kemarin ada sekelompok orang itu ziarah ke makam orang tua Pak Jokowi. Ini saya udah tahu nih. Ya, ini gimana? pasti rombongan dablek nih. Abang udah tahu? Iya. Karena rame itu di sosmed. Iya. Tapi saya udah tahu infonya. Mereka lagi survei mau minta dikubur di sebelahnya. Tapi sama pihak sono nggak boleh gitu. Kamu jangan dikubur di sini. Keluarganya Pak Jokowi nggak dikasih. Iya, jangan dikubur di sini. Kamu dikuburnya di sana, di dekat kandang sapi. tapi mereka heran kenapa kuburan bapaknya Pak Jokowi itu jauh sekali dari tempat tinggalnya. Ya sebenarnya itu hanya Pak Jokowi yang bisa jawab. Iya. Kan itu. Tapi menurut abang aneh nggak begitu? Enggak. Kuburan bapak saya di Bima, Bang. Iya, abang tinggal saya di Jakarta. Lebih jauh. Jauh lagi. Jadi nggak ada hal yang misterius juga. Hanya karena jarak kuburan dengan tempat tinggal kita nggak jauh juga. Tapi kenapa sih mereka musik-musik terus? Kan apa karena supaya jangan dipanggil ini Polda Metro Jaya, kan kasusnya lagi jalan itu di sana. Kalau mereka ini kan saya udah bilang tadi, semboyan mereka penting nggak penting, yang penting ngomong gitu loh. Walaupun ngomongannya ngaco gitu. Itu semboyan mereka semua dari dulu. Kan saya bilang, ayo penting nggak penting pokoknya ngomong tentang Jokowi, ngomong tentang Gibran gitu. Walaupun omongannya ngaco, ya kan, gugatannya ditolak, laporannya di SP3 kan gitu. Karena semboyan mereka itu tadi penting nggak penting ngomong gitu. Sebenarnya sih ini nggak ubahnya dengan burung gitu loh. Jadi kalau burung murai, kalau suaranya udah bagus kayak si Roy Suryo dan si Tiva serta Richmond, harusnya disiapin kandang yang bagus gitu. Ya biarkan saja dia bersuara di kandang. Makanya saya bilang sama Polda Metro Jaya, cepat-cepat siapin kandang buat Roy Suryo sama ini. Karena suaranya udah bagus. Udah sama seperti burung kutilang, sama seperti burung murai gitu. Itu mahal loh. Burung-burung kayak gitu. Apalagi manusia-manusia kayak gini. Mahal. Langka jangan sampai dia terbang. Kalau terbang kita udah nggak bisa dapat dia lagi. Mumpung dia suaranya lagi bagus, dikandangin. Oke. Nah, yang ngandangin ya Polda gitu. Iya. Ini kan versi miringnya. Iya. Kalau versi lurusnya dikit, Bang. Iya, siap. Menurut Bang Daus, kenapa sih mereka ini? Gak ada habis-habisnya. Ini coba lihat. Kemarin ijazah Pak Jokowi, Iya. mereka sudah nyaris jadi TSK karena naik sidik kan kasusnya kan. Betul. Naik sidik. Tapi itu belum selesai, mereka singgung kasus Gibran, ijazah Gibran. Iya. Itu belum selesai juga, mereka selidiki kuburan Pak Jokowi dan sekaligus menyelidiki ijazahnya Ibu Iriana lagi. Jadi gini, Bang, kalau yang kita bahas ini orang lempeng, Bang, saya akan berbicara berdasarkan kajian akademis gitu. Ya, lempeng aja. Ya, karena kita bahas orang miring, jadi kita kajiannya kajian miring aja, Bang. Gitu. Karena seperti saya bilang tadi, kita ngomong apapun dengan Roy Suryo CS ini nggak akan kepake. Karena pendapat mereka yang paling benar menurut mereka. Ini kan golongan orang-orang kufur.
Kurang orang-orang kufur nikmat gitu loh. Dia diberikan kesempurnaan melalui kecerdasan, tapi dia ingkari gitu loh. Dengan kebodohan mereka. Pura-pura bodoh, pura-pura, ya semua kepura-puraan bang. Yang penting itu dia targetnya sampai. Targetnya apa? Ya mungkin juga dia pesanan dari orang-orang yang memang menginginkan negara ini gaduh, mengganggu pemerintahan Pak Prabowo, mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, bisa jadi gitu. Pesanan agar Pak Prabowo ini tumbang. Ujung-ujungnya larinya pasti ke Pak Prabowo juga. Target mereka adalah gimana caranya Prabowo jatuh dan mereka masuk. Nah ini yang harus disadari oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini harus benar-benar hati-hati, selektif menghadapi isu miring tentang Roy Suryo dan lain-lain ini yang menyerang terus Pak Jokowi. Karena yang saya baca ya, saya ini kan aktivis, jadi saya lihat nih kayaknya ada dimensi di mana mereka mencoba untuk membenturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi nggak gitu. mempan ya. Ya tergantung Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo-nya kuat iman nggak gitu loh. Oke. Kalau Pak Prabowo nggak kuat iman ya sudah pecah dengan Pak Jokowi. Akhirnya Gibran jadi korban kan gitu. Ya, ini versi lurusnya. Versi lurus. Kita miring lagi nih bang. Ya kita miring lagi. Kita bicara. Tadi kan saya bicara Pak Prabowo, makanya saya lurus. Kalau bicara Suryo saya bilang gembleng gitu. Iya kan. Kalau kita pikir-pikir kan, daripada jauh-jauh ke Solo nyari makam orang tuanya Pak Jokowi, mending ke makam nenek moyang mereka kan lebih bagus kali ya. Betul. Yang lebih bagus lagi mendingan mereka dimakamin bang. Itu bagus banget bang itu. Sudah top itu. Daripada dia kunjungin makam-makam nggak selesai-selesai, mendingan mereka dimakamin bang. Lebih keren karena ada batu nisan Roy Suryo ya kan. Ntar pengikutnya pada jarah kan gitu. Keren tuh. Rismond Sianipar, ahli forensik ya kan, lulusan UGM. Dia gitu situ ada batu nisannya, ada yang datang ya kan, ziarah gitu kan, orang-orang yang mama yang ompong-ompong itu ya kan. Oh Rismond, kau adalah, kenapa kau pergi duluan? Aku ikut dong kan. Harusnya gitu, bikin batu nisan bagus bang gitu. Jadi ada sejarah bahwa Rismond ini adalah pahlawan kebodohan, Roy Suryo adalah pahlawan ketololan di Indonesia gitu. Jadi mereka punya ranking tersendiri gitu. Siap. Nah, bicara soal kepalsuan nih bang, ijazah mereka tuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Kemarin kita sempat wawancara seorang anggota polisi kalau nggak salah itu. Iya yang Brimob kemarin saya nonton. Nonton ya, abang nonton ya. Abang langsung, makanya kita panggil ke sini karena abang nonton. Saya punya pengalaman itu. Jadi pengalaman yang abang lihat dulu di YouTube itu apa? Kalau pengalaman yang saya rasakan sendiri sih, pengalaman yang saya rasakan itu beberapa kali saya menemukan orang-orang yang menggunakan ijazah palsu dan ijazah beli. Pengalaman saya ya termasuk diri saya juga pernah di. Bedanya apa bang? Ijazah palsu sama ijazah beli? Kalau ijazah palsu dia cetak sendiri. Tidak ada register nomor ahunya. Iya. Tapi kalau ijazah beli aspal gitu loh. Asli tapi palsu gitu. Kenapa? Karena dibilang asli, tidak menempuh pendidikan secara normal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan. Dibilang palsu, dia terdaftar di Ditjen AHU yayasannya. Gitu. Jadi artinya asli tapi palsu. Dan ijazahnya tercatat di Dirjen Dikti. Bahkan ada juga tercatat ijazah beli yang tercatat di Dirjen Dikti. Saya menemukan beberapa. Ini yang bahaya. Wah bahaya bang. Sekarang ini oknum Dikti itu udah mulai bermain bang, jual beli transaksional. Wah, berarti Dikti juga terlibat? Saya bang lebih parah lagi semenjak saya jadi ketua umum Pembasmi bang, baru tahu saya ada oknum OA, ya bang ya, yang pakai istilah, udah lo bayar 20, lo mau kuliah, mau sekolah, mau kuliah enggak, taunya lo jadi advokat. Bayar 20 juta, ijazahnya gue siapin, ya, taunya lo jadi advokat, udah. Kasihan dong advokat yang kuliah. Kasihan dong yang kuliah mati-matian berdarah-darah kayak kita. Mereka itu, ini OA ini bukan OA sebenarnya, ormas. Yang saya temukan ini ada satu ormas yang mengaku OA. Akhirnya sistemnya itu dipermudah sama dia. Bahkan dia ngadakan PKPA yang ikut anak SMA, sarjana ekonomi. Kan gila. Pendidikan khusus profesi advokat. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 harus sarjana hukum. Tapi yang di PKPA ini kenapa sarjana ekonomi dan SMA? Kayak udah melenceng bang, ormas ini bang. Jadi ormas ini menggunakan nama Peradi lagi. Peradi. Ya. Peradi N pokoknya. Peradi N? Iya Peradi N. Dia PKPA bang, orang SMA di PKPA sama dia. Dia loh, upah lagi. Lalu ada lagi orang yang gak kuliah dikasih ijazah. Oleh OA? Oleh OA. OA-nya saya gak mau sebut.
Orang nggak kuliah bang, lu bayar 20, lu tahunya terima bersih jadi advokat. Plus ijazah Plus sarjana ijazah, hukum. ijazahnya tuh orang itu bayar 20, ijazahnya mau dari kampus mana bodo amat. Yang penting syarat mutlaknya harus bayar 20. Makanya saya dengan staf-staf saya bilang di pembasmi nggak ada kayak gitu ya. Cek ijazahnya. Saya bilang gitu. Nggak boleh. Kalau ada yang masukin ijazah, cek dulu. Terdaftar di Dikti nggak? Kalau terdaftar di Dikti, cek juga di kampusnya. Saya bilang surat di kampusnya. Benar nggak di Dikti ini terdaftar, dia benar nggak Kak? Apa mahasiswa di situ, lulusan situ. Makanya sekarang kan anak-anak di pembasmi itu kan saya perketat. Jangan sampai sembarangan terima orang. Seleksinya harus ini. Ketat bang. Makanya di pembasmi ini kan nggak memerlukan quantity. Kita memerlukan kualitas. Makanya di sini kan saya bilang, nggak apa-apa pembasmi yang disumpah di satu pengadilan hanya 3 orang, 5 orang, 10 orang. Nggak perlu puluhan atau ratusan. Yang penting benar-benar orang yang tersaring, benar-benar orang yang kuliah. Nggak boleh ada ilmunya. Nggak boleh ada orang yang sembarangan. Gitu. Karena di pembasmi juga ada ruang itu, ada ruang kesempatan untuk orang-orang yang non sarjana hukum di paralegal. Karena kami punya lembaga paralegal, kan kami punya izin 2, izin organisasi advokat dan izin paralegal. Makanya bagi masyarakat yang tidak mempunyai ijazah sarjana hukum, nggak perlu memalsukan ijazah. Ikut aja di paralegal pembasmi, sama aja kok. Cuman bedanya nggak bisa sidang doang. Sama aja dia bisa jadi pengacara. Mereka non litigasi Ya, gitu. mereka jadi pengacara namun tidak jadi advokat kan gitu. Oh. Paham nggak? Paham. Pengacara itu kan orang yang beracara. Iya. Beracara itu kan pemahamannya ada bisa beracara di dalam pengadilan, bisa di luar pengadilan. Oke. Makanya saya bilang tadi, bagi masyarakat yang tidak mempunyai ijazah sarjana hukum namun keinginannya ingin membela rakyat melalui kegiatan non litigasi, ya kami bukan ruang itu dan izinnya lengkap dari Kemenkumham. Makanya sekarang kami buka lembaga paralegal. Jadi masyarakat itu semua saya jadikan penegak hukum semua. Oke, mantap dong. Iya, kan tapi undang-undangnya beda. Yang satu undang-undang 18 tahun 2003, yang satu undang-undang 16 tahun 2011 tentang lembaga bantuan hukum. Oh, LBH. Iya, LBH. Oh, makanya LBH itu berarti nggak harus sarjana hukum ya? Nggak mesti harus sarjana Yang hukum. penting paham. Yang penting paham, itu paralegal. Oh, itu bedanya LBH sama kantor advokat gitu ya. Dan paralegal itu dididik oleh kita berkala. Misalnya bulan ini dia udah ikut diklat kita. Bulan depan terus tuh, setiap bulan kita berikan pelajaran tentang hukum. Setiap bulan. Gitu. Jadi Zoom. Nah, daripada Roy Suryo urusin ijazah Pak Jokowi, mending kan yang begini. Mendingan ikut sama saya paralegal dia, daftar gitu. Bukan murah kok harganya. Maksudnya ikutin investigasi ya kampus yang menyediain ijazah gratis. Iya, mendingan begitu daripada ngurusin Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi udah aman kan itu. Dilindungi oleh undang-undang itu. Percuma dia mau ngorek Pak Jokowi juga. Mendingan dia telusuri aja kampus-kampus nakal yang jual-jual ijazah. Jadi kalau Bang Firdaus sendiri kuliah kan udah dokter ya Bang ya? Dokter, belum. Tahun depan bisa dokter. Baru sekarang lagi ngerjain tesis. Tesis ya. Tesis doktoral. Iya. Conference doktoral tuh tesis apa disertasi? Disertasi doktoral. Ya, sorry, disertasi. Disertasi doktoral. Iya. Oke. Disertasi doktoral tahun depan ya. Tahun depan. Di mana, Bang? Di Universitas Islam Anur Lampung. Oke. Bukan. Maksudnya kan di saat Abang kerja mati-matian ngurusin apa kuliah, bikin skripsi, sekarang mau disertasi doktoral. Tahun ini saya udah masuk lagi magister komunikasi. Terus ada lembaga pendidikan yang lu bayar 40 juta. Iya. Tinggal nunggu ijazah gitu. Jadi kayak apa ya Bang? Kayak nabung haji gitu. Kalau 40 juta saya belum tahu deh Kak. Tapi saya dengarnya kemarin lu ada duit 20 juta langsung jadi advokat walaupun lu nggak pernah sekolah. Oke. Kalau ini kampus yang nawarin Bang. Ormas nakal. Enggak ormas nakal. Ormas OA yang mengatasnamakan Pradi N tadi saya bilang. Pradi N inisialnya N. Itu udah nakal banget itu, ngacak-ngacak semua OA. Oke. Ngacak-ngacak. Bahkan yang lebih parah lagi dia bisa menyumpah puluhan advokat. Heran saya juga. Kok bisa nyumpah puluhan advokat? Kami aja yang advokat beneran, nyari advokat beneran susah. Malah disumpahin lagi ya? Iya, malah sumpah. Malah saya dibekukan lagi. Kok ini kok gampang banget nyari advokat. Tapi bukannya udah mau cair lagi ijazah Bas Abang? Alhamdulillah insya Allah. Tahun ini dikejar sama Bang Deo lah ya kan. Kita tahu siapa lagi loh. Ya, abang saya ini pengacara senior. Iya senior beliau itu. Orang-orang pakai OA dia saya lihat sejak bareng Bang Deo di apa? Iya. Kemarin ajuin di apa? Mabes Polri. Mabes Polri saya lihat abang, wih ini kali di darah saya cair lagi darah saya kemarin beku begitu didampingi Bang Deo.
Wah semangat lagi saya. Anjing. Tadi udah melempem berdua. Oh, jadi Bang Deo yang dari belakang Iya, nih. dari kemarin saya bilang berjuang sendiri. Gini amat berjuang sendiri. Tahu ada dorongan dari Bang Deo. Ada. Terima kasih Bang Deo. Tegap lagi ya di Tegap sosmed. lagi. Iya. Oke. Jadi itulah fungsinya kita sebagai rekan kan. Jadi Iya. saling dorong, saling asi asuh. Iya, kan, itu gitu. betul. Jangan Apalagi saling sesama. jatuhkan gitu. Walaupun misalnya nanti di kasus tertentu berseberangan, Iya. tapi kan itu kasuistik kan. Kalau saya yang berseberangan nggak pernah, ini sih dari dulu menangani perkara berseberangan. Sama Bang Farhat aja kemarin udah duduk berdampingan kan. Saya sama Farhat kan dari dulu begitu, ribut, telepon, di mana? Kembang yuk ngumpul, makan bareng. Ribut-ribut kangen ya. Saya udah 5 kali ribut sama Farhat. 5 kali tapi janjian ketemuan. Makan bareng. Ntar ceng-cengan, lu kok mau cengeng lu. Ketum geblek. Tapi padahal mantan ketum kan? Iya, ketum kita itu. Iya, ketum iya. Partai Pandai. Partai Pandai. Tadi saya waketumnya kan. Dia ketumnya, saya waketumnya, tapi saya ada. Oke, Bang, tapi kalau ada kampus misalnya menyediakan layanan ijazah mudah gitu ya. Yang ya lu bayar di depan, ntar tinggal tunggu keluar semua itu nilai, ijazah segala macam. Saya sering ditawarin, Bang. Bahkan saya dibodoh-bodohi sama orang-orang, katanya lu ngapain kuliah lama-lama sampai 3 tahun 4 tahun. Saya S3 saya udah 3 tahun, Bang, belum selesai. Dikatain bodoh saya, Bang. Kuliah lu ngapain, beli aja nih dokter cuma sekian ratus juta katanya. Lu mau profesor langsung bisa katanya. Saya dikata-katain bodoh. Saya ketawa aja. Banyak yang nawarin saya, Bang. Bahkan oknum-oknum dikti, Bang. Oknum-oknum di pendidikan. Oh ya, you bayar langsung terdaftar di Dikti On namanya. Wah, payah ini. Hah? Pak, siapa Dirjen Dikti kita sekarang ya? Tolong diperhatikan Pak yang begini-gini Pak. Ini Pak Prabowo dengar gitu loh. Iya. Karena ya percuma MBG kan, makanan gizi makanan gratis. Gizi, tapi kalau masuk kampus banyak yang palsu buat apa gitu. Lah saya aja kemarin dituduh ijazah palsu Ibnu Khaldun. Nyeseknya bukan main, Bang. Sampai saya ngadu sama ketua yayasan saya sama rektor. Udah gimana nih? Ya bilang aja kita memang sengketa kok dari dulu. Kita juga mau rebut lahan Ibnu Khaldun sekarang. Kamu pimpinan pengacara aja gitu kata ketua yayasan. Oh saya ketua. Iya kita rebut lagi Ibnu Khaldun katanya. Karena Ibnu Khaldun kita yang berhak. Karena Ibnu Khaldun kan ada YPPIC, ada YPUIC. Abang yang kami mana? YPUIC. Yang satu YPIC sekarang di Rawamangun. Yang baru yang menduduki gedung yang lama. Oh. Gitu. Nah, saya disuruh ngerebut lagi gedung yang lama ini. Abang gitu sekarang di YPUIC di Halim. Halim. Kami di Halim. Oh. Gitu. Bahkan saya mau diangkat sebagai salah satu dosen di situ gitu loh. Okay. Nantinya, tapi saya belum sempat. Makanya saya bilang tadi sini di fitnah seperti itu aja saya nyesek gitu loh. Apalagi sengaja beli ijazah. Kalau saya mau beli ijazah gelar saya makin panjang, Bang. Kuliah aja udah panjang ke kereta, apalagi beli ijazah, Bang. Bintang nambah 2. Bintang bisa nambah 5, Bang, bukan 2 lagi. Kalau nambah 2 bintang 7 soalnya. Puyer. Saya waktu tesis di Universitas Dharma Indonesia, dulunya STI Painan. Saking saya butuh dengan tanda tangan dosen penguji waktu saya tesis, saya tidur Bang di jalan tol Bang di Bandung, karena rumahnya di Bandung itu dosen saya, Pak Rasman. Dari sini saya tidur nungguin, Pak di mana Pak? Aku mau ke gereja besok, tolong Pak tanda tangan Pak, tolong tanda tangan tesis saya Pak, tolong. Oh ya udah kamu datang ya. Saya tidur di tol Bang, ngejar Dr. Rasman tuh waktu saya S2, tidur nungguin gitu biar tesis saya ditanda tangan. Baru dia mau keluar ke gereja jam 6 saya tunggu Pak. Tolong Pak, saya belum tidur tuh. Tanda tangan tesis saya Pak. Ditanda tangan sama dia? Tanda tangan sama dia. Wah kau gigih juga katanya. Orang Batak beliau. Kau gigih juga katanya. Aku dikejar-kejar sampai rumah. Tapi kan nikmatnya ada Bang. Ya, kalau kuliah bener nikmatnya ada. Ada chemistry-nya, ada effortnya gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau yang ini sulap banyak tetangga-tetangga. Kan saya pernah lihat tetangga saya gitu kan. Bukan tetangga sih, teman-teman sekitaran gitu loh. Yang dulunya orang gak jelas, terus sekarang jadi advokat. Saya sampai bingung. Lah, udah pakai toga aja tuh bocah. Kapan kuliah? Bocah. Okay. Udah gitu, udah pakai toga, besok ngajak temen lagi Bang. Temennya pakai toga lagi, baru temennya kagak sekolah. Makanya bagi masyarakat, hati-hati sekarang mencari pengacara. Banyak pengacara dadakan, banyak pengacara kambuhan. Hati-hati. Ciri-ciri pengacara yang benar-benar sekolah, pertama cerdas. Ya, yang kedua kalau ditanya nggak gelagapan. Gitu aja. Tapi kalau ada pengacara ditanya gelagapan, nggak ngerti, taunya duit aja, wah jangan. Selesai itu. Tapi mereka biasanya tampilannya keren loh Bang. Ya keren-keren lah Bang. Orang banyak yang nipu Bang.
Kalau yang pakai ijazah palsu gitu banyak nipu Bang, nipu klien. Karena mereka udah dikasih hak imunitas Bang, Undang-Undang 18 tahun 2003 kan ada pasal 16, pasal 21. Mereka bisa ngambil duit orang sebebas-bebasnya, tapi nggak kena hukum. Karena mereka udah disumpah oleh pengadilan, gitu Bang. Makanya mereka ya udah bodo amat. Yang penting saya udah dapat duit, terserah saya jalanin sekali 2 kali udah selesai. Sering begitu. Itulah dunia pengacara Bang. Makanya yang jadi banyak korban tuh kliennya. Kenapa lantas sekarang ini pengacara-pengacara seperti Bang Deo Lipa, Farhad Abbas, Hotman Paris, Abbas Rasman, apa segala itu banyak kebanjiran job? Karena mereka udah teruji Bang di media sosial. Ini orang-orang ini udah teruji semua. Makanya orang bilang pakai Deo Lipa aja udah jelas kita. Pakai Hotman aja udah jelas. Pakai Firdaus aja jelas karena udah teruji semua Bang. Dan gitu. Akhirnya abang juga pakai Bang Deo Lipa kan? Ya akhirnya saya ya pakai dua. Karena Bang Deo Lipa kan belum dibekuin Bang makanya. Tegak juga sekarang. Tegak gini, sekarang ya kan? gerah juga Hotman. Gitu. Jadi kemarin kalau pakai siapa misalnya Bang Hotman nggak gerah dong. Kalau kemarin pakai Bang Rasman, wah makin panas. Makin panas ya. Iya. Bang Rasman juga udah 1,5 tahun Bang masa pakai Bang Rasman Bang. By the way yang katanya tersangka lagi itu gimana tuh Bang? Enggak, saya udah datang ke Mabes sama Bang Deo. Udah klarifikasi? Udah aman. Udah aman ya? Belum tersangka dan nggak akan tersangka lah. Pasal dari mana pasalnya? Iya dan ngambil dari pasal mana orang nggak sengaja. Kan belum ada kan? Iya contempt of court belum ada. Saya naik meja nggak sengaja. Hal yang nggak sengaja itu spontan, dianalogikan dengan pasal 44 kan di KUHP gitu. Oh. Orang tidak sadar gitu. Jadi orang yang tidak sadar nggak bisa dipidana. Gitu. Oke, Bang Firdaus mau disertasi doktoral lagi proses kan sekarang? Ya Bang? proses sekarang. Kemarin konfre udah, sekarang proses disertasi. Lagi mekanismenya kan ada beberapa mekanisme yang ditawarkan oleh kampus ya. Karena kita ini udah agak menjelang tua juga. Jadi ada program semi asistensi lah apa segala tesisnya gitu. Oh. Mau ikut semi asistensi enggak gini atau murni penelitian sendiri gitu kan. Ya udah saya bilang penelitian sendiri aja sebenarnya. Oke. Bahas apa Bang di disertasinya Bang? Ngangkat tentang apa? Saya membahas masalah kan saya S3-nya bukan hukum. Oh. Jadi pendidikan Islam. Oke. Ya, saya membahas kenapa jauh? Kenapa enggak lurus aja biar langsung jadi ahli kan? Katanya kan kalau pakar tuh lurus tuh. Memang saya setelah S3 pendidikan ini saya ngambil lagi S3 hukum rencananya. Wih, sekolah terus. Ya, rencananya mau ngambil S3 hukum. Kenapa? Karena kemarin ketika saya kuliah di Undi, setelah lulus yang bisa menerima S3 ini hanya ini aja yang cepat. Karena waktu itu ijazah saya belum keluar, baru surat keterangan lulus. Jadi yang menerima surat keterangan lulus dan kuliah online ini hanya S3 Dharma Indonesia. Sekolah apa hukum Islam apa? Ya enggak pendidikan Islam. Makanya saya bilang saya karena mau mendapatkan gelar doktor resmi saya udah saya daftar dengan surat keterangan lulus baru menyusul ijazahnya. Oh, dia yang terima. Dia terima bisa itu. Jadi di Anur Lampung. Tentang apa Bang disertasinya Bang? Disertasi rencana tentang pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam modern. Oh, emang apa yang Abang lihat sekarang di ya seperti banyak Islam? pendidikan Islam di Indonesia ini Al-Azhar gitu kan. Terus banyak lagi ya sekolah-sekolah Islam yang referensinya kurikulum modern gitu ya? Ya, yang modern. Modernisasi tentang Kenapa tertarik di situ? Ya karena kan orang Islam harus cerdas juga Bang, harus menyesuaikan dengan pendidikan dunia gitu. Iya. Jadi kalau maaf sekali lagi ya Bang, menurut analisa saya kan kalau pendidikan pesantren itu udah agak bukannya tidak penting. Bukan tidak penting, ya, tapi udah karena tonggak moral itu di situ kuat. Iya, kalau pesantren non formal kan kayaknya agak kurang ini menjual lah zaman sekarang. Oke. Gitu. Gimana cara kita bisa bersaing di pasar bebas tapi tidak menghilangkan keislaman kita kan. Gitu. Ilmu agama kuat tapi isian akademis juga harus kuat. Ya, akademis juga pergaulan modernisasi juga tetap dijalani gitu. Wah, ini keren. Bisa jadi buku nanti Bang itu Bang. Bisa Bang. Saya akan bikin buku nanti. Oke. Nah, terakhir nih Bang Firdaus. Kan banyak tadi kita ngomong yang intinya kita prihatin sama dunia pendidikan kita. Ya, entah itu ada orang yang meminta atau membeli ijazah atau kampusnya menawarkan itu, tapi kan intinya adalah ada praktek yang nggak benar di dunia pendidikan kita. Saran Bang Firdaus apa? Untuk karena kan sekarang kan Pak Prabowo sedang membangun fondasi SDM yang baik kan. Betul. Salah satunya lewat makanan bergizi gratis. Iya.
Ini kan kalau sudah sampai selesai SMA sudah bergizi mereka ini, ya Iya. kan? Begitu masuk kampus yang kayak begini gimana? Jadi Apa Bang, saran Bang Daud supaya praktek-praktek seperti ini tuh jangan dibiarkan lah. saya kan lama di LSM Bang. Hasil penelusuran saya secara empirik Bang, bahwa orang yang menggunakan ijazah aspal asli tapi palsu, belilah istilah katanya, nggak berangkat kuliah tapi ingin kenaikan pangkat, ingin apa, akhirnya dibeli. Itu bukan saja dilakukan oleh kaum akademisi di bidang hukum, tapi anggota DPR, lurah yang banyak, lurah nggak pernah sekolah, tahu SE, MM apa segala itu ya kan. Terus camat gitu kan. Terus ada beberapa orang yang memang kepala dinas, bahkan oknum-oknum institusi Polri dan lain juga banyak yang mengambil jalur mudah seperti yang kemarin Brimob itu katakan gitu Bang. Yeah. Jadi kalau menurut saya Menteri Pendidikan ini harus benar-benar selektif Bang. Dan jangan percaya juga sama orang dikti Bang. Karena orang dikti juga kan saya bilang tadi dengan membeli ijazah atau namanya on, dicek on Bang. Tapi Ada orangnya nggak pernah kuliah gitu loh. Jadi itu yang saya bilang tadi di sini. Ini PR bersama di eranya Pak Prabowo. Jadi ini sudah merasuk di darah daging kita semua. Makanya di Indonesia ini banyak sarjana, tapi banyak juga yang bodoh. Makin banyak yang bodoh gitu. Beda sama luar negeri. Luar negeri sarjananya sedikit, yang pintarnya banyak karena mereka belajar benar-benar dengan tekun. Gitu. Tapi di Indonesia ini makin banyak yang bergelar sarjana, tapi nggak bisa menerima modernisasi 9 komponen strategis. Gitu. Ipolek Shotwood, Hamkarnas, dan jadi tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah tidak bullshit Bang. Mensejahterakan ini yayasan dan ini nggak bisa disalahkan juga dari pengguna ijazah aspal ini, nggak bisa disalahkan juga karena kan biaya pendidikan itu mahal banget. Itu juga. Itu biaya pendidikan mahal banget Bang. Saya aja ratusan juta Bang. Dan itu kuliah tiap hari bolak-balik. Enggak, saya Sabtu Minggu, Jumat Iya, Sabtu, karena Jumat Sabtu. untuk kelas karyawan kan, iya, untuk online. kelas profesional iya. ya. Saya saja ratusan juta habis Bang. Gitu loh. Kuliah beberapa kali itu saya hampir miliaran Bang. Belum lagi urusan tugas segala macam. Belum macam. cecek bengek Bang. Enggak, itu udah include Bang, include. Iya. Include. Maksud saya biaya pendidikan itu mahal banget Bang. Makanya banyak orang yang ngambil jalur pintas lah, pusing lah. Gitu loh. Udah cukup kata Abang tadi bayar 40 udah S2, S1 ya, gitu. Duduk manis 40, S1 gitu. Tapi kalau dia jalan menempuh dengan jalur yang benar Bang, lebih dari segitu Bang. Bisa 4 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Iya kan belum udah capeknya otaknya, lain-lain. waktunya kepake ininya gitu. Makanya orang melihat dari waktu dan biaya yang terlalu mahal, akhirnya mereka potong kompas sambil berjalan. Yang penting gue udah punya legalitas, belajar di jalanan aja. Sekarang apalagi ada AI Bang. AI sama ChatGPT ya kan, tinggal AI. Apa pasal sekian? Keluar AI. Iya, menurut pasal sekian. Kan kalau berhadapan sama klien nggak mungkin nunggu AI jawab dulu kan. Tanya AI dulu Bang, ya. Yang kuliah beneran sama yang kuliah aspal ketahuan Bang kalau di debat Bang. Kalau di debat kan ngomongnya agak pelat-pelitut Bang. Kalau yang kuliah bener kan bisanya ya Bang, bisa nggak semua sih Bang gitu. Tadi Bang Firdaus singgung tentang dikti. Kasih pesan ke Dirjen Dikti. Pesan saya sih mudah-mudahan Dirjen Dikti ini mendengar ya. Pak Prabowo juga mendengar bahwa dunia pendidikan Indonesia ini lagi carut marut. Kronis lah ya. Tapi gini Bang, nggak bisa disalahkan juga, itu ya saya bilang tadi, biaya pendidikan tuh mahal banget Bang. Orang mau ijazah S1 aja Bang, pengorbanannya mati-matian Bang. Dari mulai skripsi, dari mulai kuliah semester 1 sampai ke itu mati-matian Bang biayanya Bang. Belum lagi ada pola-pola tadi, mau nggak dipercepat nih, mau iya. datang dong nih tanda ada tangan. Ada godaan dari kiri. Iya, yang ini dosen perlu nih bawalah apa. Itu emang benar kalau secara normatif Bang kuliah itu berat Bang. Iya. Gitu. Makanya banyak orang yang udahlah 40 juta aja deh, tinggal nongkrong di rumah atau sarjana wisudanya tadi bawa pohon rambutan. Belum lagi cerita dosen-dosen yang penilaiannya subjektif itu ya. Betul. Makanya saya bilang tadi di sini, bagaimana ya solusi pendidikan Indonesia ini, gimana caranya gitu loh. Akhirnya saya berpikiran, oh ini penting juga untuk, maaf ya, saya membuka paralegal agar membuka ruang bagi sarjana hukum karbitan tadi itu yang aspal bisa belajar di lembaga paralegal. Berarti Abang melegalkan ininya mereka. Enggak gini loh. Negara sudah terlanjur melegalkan dengan menyumpah mereka gitu loh. Tapi kan kasihan rakyatnya yang mendapatkan ini loh, jasa hukum mereka. Akhirnya saya berinisiatif. Udahlah, kan setiap bulan kita ngadain Zoom ini diklat paralegal. Ya paralegal. Ya membahas masalah hukum pidana, perdata,
dengan pembimbing-pembimbing dari dosen-dosen yang S2, S3 kan gitu. Udah saya bilang ikut paralegal aja deh. Wah, itu berapa biayanya, Bang? Kalau sekali Zoom itu kita minta di angka 100.000. 100.000? Iya, Sekali 100.000 sebulan sekali Zoom. Materinya apa aja itu? Ya semua. Misalnya apa yang kita bahas masalah Jadi sekarang ya, yang lagi viral ijazah palsu Pak Jokowi, kita kaji dari segi ini, dari perdatanya gimana, pidananya gitu. Nanti ada pematerinya. Itu gitu. pematerinya ada? Ada, dosen-dosen ada, ya gitu. Mantap. Jadi tapi harus ikut gabung dulu ke paralegal kita, paralegal OA Pembasmi. Jadi harus jadi mendaftarnya ke paralegal. Paralegal dulu, ikut diklat dulu, dianggap lulus, kita bikin sertifikasi, kita bikin juga kartu anggota, lalu dia resmi menjadi anggota paralegal Pembasmi, OA Pembasmi. Lalu setiap bulan kita bina terus. Bersama advokat yang ada. Gitu. Jadi Pembasmi itu tuh ngadain pembinaan setiap bulan. Gitu. Siapa aja bisa mendaftar ini? Siapa saja sekarang. Jadi semua orang pelosok petani pun bisa mendaftar asal ijazahnya sudah SMA. Ya, syaratnya minimal SMA, Bang. Paralegal kita. Harus minimal SMA. SMA. Kalau nggak SMA nggak bisa. Kalau sarjana nggak harus sarjana hukum. Nggak sarjana hukum. Wah, menarik juga ini pemirsa. Kalau ada yang tertarik, boleh langsung daftar aja ke admin kita. Ke OA Pembasmi, dan seragam kita semuanya pakai baret begini, semi militer, dan saya kasih bintang, Bang, karena mereka kan nanti suatu akan ditempa di diklat khusus militer, Latsarmil. Mereka ikut Latsarmil. Saya akan kerjasama dengan lembaga bela negara apa segala itu, jadi saya cemplungin mereka biar punya dedikasi ya, cinta kepada negara. Cinta pada negara. Makanya pola Pak Prabowo saya ikutin. Di Pembasmi juga suatu saat nanti 3 bulan sekali saya udah semua ikut. Nyemplung, ntar TNI yang latih gitu. Biar disabet pakai selang semua. Retret kabinet waktu itu ya? Iya. Jadi Latsarmil itu, Bang. PBB, baris berbaris dan lain-lain gitu. Tapi dengan perjuangan Bang Firdaus, sarjana hukum ya, sarjana hukum, S2, saya 4 kali S1, Bang. Wih. Iya, D1 sekali, D3 sekali, S1 4 kali, S2 2 kali, S3 sekali. Kenapa sampai 4 kali? Iya, 4 kali kuliah saya, Bang. Jadi saya D1. Iya, D1 Jayabaya, D3 Akademi Bahasa Asing Cikini. Lalu S1 saya DO. Lalu S1 Ibnu Khaldun, S1 Hukum Islam. Dari Universitas Lampung. S1 Unpam, Bang. Tapi saya lagi stop, lagi hold dulu. S1 Sastra Inggris. Wih, di Unpam. S2 Undi. Bisa kita ngobrol bahasa Inggris nih. Ya. I can speak English a little. Ya. Tapi my English kejawen. Ya. Yang dites, Bang, itu udah lama, Bang. D3-nya tahun 95, Bang. What is English kejawen? Iya. This is my intuition. Yeah. You are a special person, Mr. Firdaus. Sama saya juga begitu doang bisa ya. Jadi, Bang, kalau di TV saya agak Kenapa malu. Sampai 4 kali, Bang? Berantem, musuhan sama dosen atau apa? Enggak. Saya kuliah, Bang. Ambil disiplin berbeda? Berbeda, Bang. Disiplin. S1 Ibnu Khaldun, Bang, saya kuliah lagi ambil hukum Islam. Karena Ibnu Khaldun saya kan kemarin dibilang palsu juga, Bang. Aspal gitu loh. Walaupun kami kuliah gitu. Terus ambil Lampung itu? Saya ambil Lampung lagi. 2001, saya 2005 lulus gitu. Nah, terus saya S2 Undi. Nah, sekarang lagi ambil S2 lagi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Magister Komunikasi. Nah, rencana abis S3 saya selesai, saya ambil lagi S3 Hukum. Tata Negara tahun depan. Kenapa, Bang? Kan mau doktor. Iya. Tapi Abang kenapa kalau ngomong tuh kayak ya uranium lah, ya tanahnya. Enggak gini, Bang. Orang jadi ini orang bener gak sih kuliah? Enggak. Gitu loh. Saya itu kan kalau berbicara itu kan nggak ada dasarnya, Bang. Dan kebetulan saya ini, Bang, batuk aja viral, Bang, gitu loh. Dan keviralan saya dulu jadi bully-bulian orang. Saya masa bodoh gitu loh. Yang penting saya berbicara benar. Ketika saya berbicara bahwa di NTB di Dompu itu ada sumber uraniumnya menurut Profesor Haidar, profesor dari ITB. Ya kan saya bilang. Nah, omongan saya itu dipotong-potong jadi viral, Bang. Gitu loh. Gue punya gunung uranium. Ya kan saya bilang. Gue punya nenek moyang yang punya gunung di situ, yaitu Sultan Bima. Di situ ada kandungan uraniumnya menurut Profesor Haidar. Itu dipotong-potong itu, Bang. Jadi gue punya gunung uranium gitu. Tapi Abang gak klarifikasi juga itu? Saya enggak. Masa bodoh, yang penting saya viral kan gitu.
Yang manusia 1000 profesi juga itu abang bikin Iya. sendiri ya? Iya, enggak, itu benar. Semua apa yang saya omongin benar dan ada legalitasnya. Saya ketua Pengamen. artis, Hah. saya presiden Ferrari. Perkumpulan Artis Sepak Indonesia, wakilnya Charlie Van Houten. Saya ketua LSM Lembaga KPK, Komunitas Pengawas Korupsi. Tercatat di Dirjen AHU sebagai ketua umum KPK. Buka diketik di Google. Saya ketua umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia menggantikan Pasar Kata Barus. Saya ketua umumnya. Saya ada di Dewan Pers, lantai 3, kantor saya. Di Dewan Pers? Iya, Dewan Pers, lantai 3. Saya. Iya. Di Dewan Pers dekat DPRD DKI, kantor saya di situ. Lalu saya ketua pedagang Puncak. Pedagang asongan Puncak dari ujung ke ujung, saya ketua Berarti umumnya. waktu Pak Deddy gusur-gusur itu Iya, abang kan marah? saya yang ribut gabung karena Puncak digusur. Kan saya ketuanya. Dan semua lembaga yang saya pimpin itu bang, semua ada di Jen AHU-nya bang. Nggak ilegal. Saya ketua artis. Dan saya calon Ketua Parvi? ketua Parvi waktu itu. Dan saya kalah dengan Alisa Johar. Dan untuk masuk menjadi ketua umum Parvi nggak sembarangan bang. Iya. Harus punya memori, track record menjadi Iya. pemain film. Dan terdaftar sebagai anggota Parvi sekurang-kurangnya 20 tahun. Gitu bang. Dan saya masuk Parvi tahun 1959. 1999 saya jadi anggota Parvi. Makanya saya ketika seleksi ketua umum Parvi saya lolos. Dan saya bersaing dengan Ayu Asari, Bunda Alisa Johar, dan saya. Gitu. Cuman saya kalahnya karena nggak punya film layar lebar gitu. Jadi semua organisasi yang saya bilang, gue punya ini, gue punya itu, saya legal bang. Gue punya gunung di Parung, ya emang gue punya gunung di Parung. Ada suratnya. Makanya ketika saya berbicara nggak ada yang bisa membantah. Kalau orang bantah ya udah sini lu duduk. Lu mau ngomong apa? Emang lu bener presiden artis? Nih, tuh. Apalagi? Emang lu ini bener? Nih, tuh. Tinggal gue keluar semua. Legalitasnya ada? Legalitasnya ada semua. Okay. Karena saya nggak suka ngaku-ngaku bang. Saya nggak suka. Makanya ketika saya viral masalah cucu Sultan itu bang, saya bilang, saya lahir di Jakarta tapi keluarga saya di Bima. Sultan semua sih bang. Akhirnya sekarang kan keluarga besar saya islah dengan keluarga besar yang kemarin lawan saya itu. Ternyata kita masih keluarga. Hanya saja cerita kesultanannya dibelok-belokin gitu. Saya nggak suka. Kalau ceritanya lurus ya jangan lurus lah. Oke. Nanti kayaknya kita butuh waktu khusus buat bahas tentang ininya abang. Kesultanan. Ini. Bukan, tentang kan orang selalu lihat jomplang, masa dokter tapi ngomongnya begini ya kan? Ternyata banyak legalitasnya. Ngomongnya gimana? Orang saya pengacara cerdas kok, buktinya saya menjadi ketua umum pembasmi. Iya itu kan, buktinya tapi orang saya menjadi ketua itu dan anggotanya pengikutnya ada. Orang selalu lihat mungkin gaya bicara abang kali ya. Ya, terkesan saya selengean, nggak serius suka, gitu kan. Ya saya nggak suka ini, memang saya dari dulu juga kan orangnya selengean. Nggak suka yang terlalu formal-formal. Saya kabur soalnya dari kalau di Indonesia itu kalau dokter tuh ngomong harus gitu. Enggak juga, banyak Iya, dokter-dokter. tapi rata-rata kan begitu. Teman saya dokter-dokter juga pada gondrong, pada ngomong di sembarangan. Nah, kayak dokter Freddy kemarin itu, dokter Freddy yang kritik Purbaya itu. Gondrong, pakai topi. Atau siapa yang aktivis itu bang? Kiki. Iya banyak dokter-dokter juga yang orangnya selengean juga, nggak suka yang pakai kaos. Tapi kan mereka serius bang ngomongnya bang. Iya. Kalau abang kan ketawa mulu, jadi orang pikir. Saya kan 212 bang, Wiro Sableng. Ketawanya saya tapi kan substansional gitu loh. Iya. Jadi walaupun saya ketawa tapi menjurus bang, tetap. Iya. Gitu loh. Jadi memang banyak hal menarik tentang Bang Firdaus. Nanti kita cari waktu lagi ya bang. Iya. Tapi saya minta abang closing tentang. Abang belum mengupas saya dari segi kegoiban bang. Itu saya kan. bisa terbang apa segala. Saya kenal. bisa terbang. Saya kenal abang dulu, abang paranormal. Abang belum. Yang ada dengan keris-keris itu kan? Iya, abang belum cerita lagi tentang saya makanya dari kerajaan ya kan, kerajaan bagaimana saya bisa mengetahui kerajaan, bagaimana hubungan antara raja ini dengan raja itu. Bang nggak cerita itu bang. Iya. Nanti kalau cerita itu saya bawa Gus Irfan bang, biar memeriahkan lagi bang. Lah iya, wesi. Saya bawa bang itu bang. Iya bang. Enggak, itu cerita benar bang. Enggak, yang itu juga yang biasa lukis itu. Yang lukis-lukis juga. Namanya? Bawa semua bang. Biar kumpul lagi di sini bang. Biar gila-gilaan lagi bang. Iya. Nanti kita cari waktu lagi. Gus Irfan benar. Ya, bawa benar ya? Saya bawa bang. Saya telepon semua bang. Apa mau telepon yang ngidupin orang mati? Bisa panggil. Virang bisa bawa nggak Virang? Virang Birawa? Bisa, saya telepon bisa Virang Birawa. Oke. Bisa. Siap. Sekarang abang kasih closing dulu yang ini, yang soal ijazah palsu, kampus-kampus yang beri ijazah abal-abal dan lain-lain itu bang. Silakan bang. Itu yang saya bilang tadi. Kalau ijazah palsu
apabila orang yang pemilik ijazah itu membikin sendiri, mencetak sendiri di rumahnya atau di tempat-tempat percetakan. Pokoknya begitu dicek di Dirjen Dikti nggak ada. Atau nggak usah atau AHU. Nggak usah AHU. Nggak nongol tuh Ya, jadi nomor registrasinya. Orang, ini analogi ijazah palsu Bang ya. Jadi orang datang ke tempat percetakan, Bang tolong cetakin ijazah sama kayak gini, ganti foto saya. Misalnya. Itu nggak sah ijazahnya. Palsu. Dijamin palsu 1000%. Gitu loh. Karena pembandingnya pasti ada. Dan yang punya tanda tangan di ijazah itu komplain. Yang punya yayasannya. Saya nggak terima dong. Masa UGM ijazahnya palsu itu Jokowi bikin di mana? Saya nggak terima, pengumuman langsung jadi tersangka Jokowi. Itu bisa. Tapi kalau walaupun Bang ini maaf kasarnya nih, walaupun itu belinya tolong cetakin dong di Jatinegara. Jadi masuk UGM sah ya, sah stempel legalisir. Itu udah sah Bang. Karena yang punya AHU-nya ngakui Bang. Oke. Ini konstruksi hukum seperti itu. Walaupun perlu pengusutan secara signifikan, tapi terbentur dengan ajas oportunitas di bangsa ini. Gitu, ajas kekuasaan. Makanya saya bilang tadi sini, ini kita mau lihat dari segi mana nih? Kalau bicara masalah palsu, ini orang datang cetak sendiri ke Jatinegara, pulangnya dia nggak tahu kampusnya yang mana. Yang punya kalau beli, kampusnya masih mendingan ngakuin. Gitu loh. Karena beli itu ada dua Bang. Ada kampusnya yang tercatat di Jen AHU-nya, dan diakui kampusnya, dan diakui mahasiswanya walaupun dia beli, walaupun kuliahnya hanya sejam 2 jam, diakui kampus selamat dia. Paling hanya ada sanksi administrasi, cacat hukum. Itu doang. Ya. Dilihat lagi kampusnya terdaftar nggak di Dirjen Dikti. Kalau kampusnya tidak terdaftar di Dikti, terdaftar nggak di Dirjen AHU. Itu loh. Kalau dua-duanya nggak terdaftar. Kalau dua-duanya nggak terdaftar, pernah terdaftar nggak? Itu juga ada hak perdatanya Bang. Kalau kampus yang udah dibekukan tapi pernah terdaftar ngeluarkan ijazah, itu juga sama. Sanksinya nggak langsung sanksi pidana. Sanksi administrasi perdata dulu, gitu Bang. Ini kajian yuridisnya, gitu. Makanya cuma tadi sini, ijazah Pak Jokowi, selama UGM masih mengakui bahwa itu mahasiswanya, walaupun kuliahnya hanya 2 menit atau 3 jam, atau 100 hari atau berapa, selesai itu barang. Yang bahaya itu ketika saya menemukan kemarin-kemarin itu, ada orang yang ngaku orang UI, ya kan? Dia disumpah di salah satu organisasi advokat, dengan ijazah UI-nya, tahu-tahu setelah disumpah, minggu lalu baru kejadian minggu lalu. Dan buktinya saya udah pegang. Tahu-tahu setelah disumpah, dicek di UI, dia bukan mahasiswa UI. Tapi dia udah terlanjur disumpah jadi advokat. Gila nggak? Di mana? Di Banten. Di Pengadilan Tinggi Banten. Dan di Pengadilan Tinggi Banten ada beberapa bukti yang saya pegang. Dari berbeda OA. Yang orangnya memang bahkan ada lagi salah satu orang yang nyetak sendiri di kamar. Ijazah nyetak sendiri di kamar. Di kamar dibawa ke organisasi itu, dia ikut advokat, lulus. Saya bisa buka semua. Ini loh wajah pendidikan Indonesia. Bisa dibayangkan Bang. Orang nyetak sendiri di kamar. Dia bikin sendiri iseng-iseng. Dia iseng-iseng juga daftar. Tadinya nyetak iseng-iseng, daftar iseng-iseng, tahu jadi beneran tuh advokat. Akhirnya kasus Bang. Pedofil. Waduh. Orangnya masuk penjara. Dan saya ditunjuk sebagai pengacaranya Bang. Tapi saya mundur. Iya. Tidak layak dibela gitu. Tidak layak didampingin kalau gitu. Banyak Bang cerita-cerita tentang itu Bang. Saya udah pegang semua Bang. Banyak Bang cerita-cerita tentang itu. Yang kuliahnya semenit. Bahkan ada yang gak kuliah. Ada yang gak ikut PKPA. Bahkan ada yang lebih gila lagi. Kemarin saya dapat laporan. Lu ada duit 17 juta, 20 juta. Sini. Merem. Gue gak peduli lu SMA mana, SD mana. Makanya taunya jadi pengacara. Hancur gak dunia pengacara kita. Makanya orang sekarang menghina saya Bang. Pembasmi itu cuma bisa nyumpah 3-4 orang, 2 orang. Tapi seleksinya berdarah-darah dia. Daripada gue dapat duit banyak tapi orang-orangnya gak jelas semua. Mendingan pembasmi selektif. Nah yang gila-gila pengacara, yang gila-gila mau beracara, ya saya kasih jadi paralegal dah gitu. Yang menghayal jadi pengacara tapi nggak sarjana hukum. Tapi dibekali. Ya daripada lo jadi ijazah palsu lo ikut paralegal gue deh. Sama pengacara juga kan gitu. Cuman lo bedanya nggak bisa sidang doang kan gitu. Iya. Saya kasih ruang sama mereka. Gitu. Yang sudah banyak yang mendaftar Bang? Banyak, udah banyak yang mendaftar. Wah luar biasa. Bukan gila jadi pengacara, maksudnya yang berpikiran ingin menghayal ingin jadi pengacara gitu. Jadi ada ruang itu. Diberikan oleh negara melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang lembaga bantuan hukum. Jadi saya kasih di paralegal pembasmi. Tetap dia anggota OA pembasmi yang dilindungi dianya dengan keluarganya. Nanti kita didik dia sehingga dia memahami hukum.
Oke. Makanya sebulan sekali saya kasih seminar hukum, Zoom hukum. Jadi biar mereka tercerahkan. Sehingga masyarakat besok nih ada anggota pembasmi di rumahnya aman. Tidak ada lagi intimidasi, tanahnya direbut. Ketika tanahnya direbut dia memerlukan bantuan hukum, orang anggota pembasmi turun semua. Karena kita hierarki garis komandonya Bang, dari bawah sampai atas. Satu dicolek semua turun. Itu perintah saya gitu. Siap. Saya nggak mau lagi kejadian seperti saya dipecat oleh KAI tanpa ada pembelaan, tanpa ditanya di Dewan Etik, toto main pecat aja lalu dibekukan oleh Mahkamah Agung dan surat pembekuan dan pemecatannya tidak pernah sampai ke meja saya Bang. Saya nggak mau lagi terjadi hal seperti itu. Saya mau melindungi semua pengacara-pengacara atau anggota paralegal saya di seluruh Indonesia. Siapa yang colek saya turun. Gitu Bang. Oke. Terima kasih Bang Firdaus. Iya. Begitulah pemirsa, terkadang kita itu selalu menilai siapapun dengan cara yang tidak adil, tidak fair. Kita menempatkan kotak yang kita pasang di orang lain, padahal kotak itu tidak pas untuk kita taruh di orang lain. Nah, semoga tadi cerita Bang Firdaus membuka mata kita bahwa ternyata banyak sekali persoalan di negeri ini, terutama di dunia pendidikan, dan ini saya pikir jadi catatan penting juga buat pemerintah kita, Pak Prabowo, terutama Menteri Pendidikan, supaya program pendidikan yang kita sudah mulai bangun dari dasar ini jangan sampai nanti justru hancur dan runtuh ketika masuk ke ironisnya ketika masuk ke puncak piramida pendidikan itu kan di perguruan tinggi ya Bang. Iya. Ya mudah-mudahan kampus-kampus yang nakal, yang diduga menjalankan praktek mafia pendidikan, menjual beli ijazah, itu mohon Dirjen Pendidikan Tinggi itu perhatikan. Juga orang-orang yang dengan sengaja mencetak ijazah sendiri ya, kalau bisa ditertibkan lah supaya bangsa ini isinya ya seperti Bang Firdaus bilang nggak perlu banyak tapi pintar semua. Berkualitas. Gitu. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.